2 Samuel 2 ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitakan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Asiboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud, dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isiboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Yeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon. Lalu tinggal di sana pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isiboset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebalah mereka bersama-sama. Sebab itu, tempat itu disebutkan orang Helkat Hasurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud.
Ketiga anak laki-laki Yeruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat lari seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membututinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu, dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membututi Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membututi aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebalah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur Gia, ke arah padang gurung Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, kiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asai. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Amin. Amin. Terima kasih Pak Damara. Silakan Ibu Widayati. Silakan Bu. Ya Pak. Matius 21 sampai 22 Bu. Matius 21 ayat 1 sampai 22. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage
yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terlambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengambilkannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lebih lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia mengembalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat mereka mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota, ke Betania, dan bermalam di situ. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Mereka meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya seorang penyamun." Iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka tahu kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang
kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbing hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, ya Pak. Ayat 23 sampai 46, silakan Ibu Putut. Baik, Pak. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia Baik ya, Pak. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua. Saya ulangi. Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ayat 28, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ayat 33, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan, tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pulang hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku, akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepada
kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam Alkitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terbaik dari pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Terima kasih para lektor. Tuhan Yesus memberkati para lektor dalam segala hal. Bapak Ibu, berhubung Pastor masih dalam perjalanan, waktu sebentar kita akan... Sudah bisa Pak. Oke, pasti Pastor sudah bisa. Oke, lanjut. Firman Tuhan, silakan Pastor. Ya, langsung. Haleluya, luar biasa. Oke, bisa tolong di spotlight punya saya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus datang, ya, masuk ke Yerusalem waktu mau disalib itu dengan menunggangi keledai, ya. Nah, Pak Petrus Agung itu pernah menafsirkan bahwa itu adalah bangsa keledai, katanya ya, yaitu bangsa keledai itu menurut beliau itu adalah orang-orang Islam, ya. Nah, tetapi apakah betul arti Mesias menunggangi keledai yang dalam Zakaria 9 itu adalah Mesias akan datang dengan menunggangi orang Islam? Ternyata orang Yahudi tidak pernah berpikir seperti itu, saudara ya. Karena ada dua cara ya Mesias datang di dalam Vayislah, ya, why Messiah will ride a donkey, Likutai Sikos, ya, dalam Likutai Sikos yang ditulis oleh seorang rabai, ya, oleh seorang rabai Yahudi, ya, saudara ya. Ini materi ini saya kirim sebagai salah satu pengayaan untuk di Likutai Sikos ini sebagai pengayaan untuk Hagios Bible College, saudara ya. Nah, saudara, ternyata makna keledai itu ya, saudara ya, ada dua hal. Kalau kita melihat Abraham ketika membawa Ishak untuk dikorbankan, maka dia membawa keledai lalu di atasnya kayu bakar dan semua material. Nah, ada di dalam di dalam kisah Abraham yang membawa Ishak untuk dikorbankan, lalu semua materialnya, ya, kayu bakar dan segala peralatan untuk persembahan akidah namanya ya, persembahan akidah itu ditaruh di atas punggungnya keledai. Nah, ternyata kata keledai, ya, atau khomer, ya, khamor, ya, keledai atau khamor, ya, itu punya unsur kata 3 huruf, ya, huruf het, mem, dan res, yang sama dengan material tadi, kayu bakar, yang tetek bengek itu untuk persembahan akidah, yaitu khomar, ya, ya, khamor, khomar, ya, khamor dan khomar. Khamor itu keledai, khomar itu material untuk persembahan. Material persembahan itu ditaruh di atasnya keledai. Yang kedua, saudara, waktu Musa, ya, membawa keluarga, mengirim keluarganya, ya, ke rumah mertuanya, maka istrinya dan anaknya juga ditaruh di atas keledai. Di dalam tradisi Yahudi, istri itu adalah melambangkan dia sendiri, dan anak itu melambangkan adalah penerusnya, saudara. Ya, jadi ada dua hal tentang keledai ini, ya, yaitu satu material untuk korban, yang kedua korban bakaran itu sendiri, saudara. Ya, itu menurut orang Yahudi loh ya, saudara ya, menurut orang Yahudi sendiri. Jadi ini saya tidak melakukan tafsir bebas, tetapi saya mencoba supaya Anda paham bahwa keledai yang dimaksud itu bukan orang Islam, ya, saudara ya.
Nah, kedua, saudara, di dalam Daniel, ya, kalian melihat di dalam Daniel 7 ya, kalau salah ya, dikatakan Mesias akan datang di atas awan, saudara. Ya, diselimuti awan, bukan di atas awan masih wokong, saudara ya. Tapi dalam awan-awan, ya, dalam Shekinah glory maksudnya. Jadi ada dua hal cara Mesias datang, ya, yaitu dengan menunggang keledai dalam Zakaria 9 dan dalam Daniel 7 dengan diselimuti awan, saudara. Ya, ada dua hal. Mengapa ada dua cara? Ternyata menurut si orang Rabai Yahudi ini, Mesias akan datang melihat kondisi umatnya. Kalau kondisi umatnya layak, maka Mesias akan datang dalam awan-awan, dalam Shekinah glory. Ya. Tapi kalau melihat kondisi umatnya tidak layak, maka Mesias akan datang dengan menunggang keledai, saudara. Mengapa harus menunggang keledai? Menandakan kemiskinan. Artinya compang camping, artinya udah, kasihan ya. Ya begitu, saudara. Dan ingat tadi kata Hamor dan Khomar. Hamor itu keledainya, Khomar itu beban yang di punggungnya keledai, yang untuk persembahan akidah, persembahan bakaran. Jadi kalau Mesias datang, kondisi umatnya tidak layak, maka Mesias itu akan dikorbankan untuk persembahan, saudara. Yaitu Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai untuk disalibkan, sembahkan. Dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin, ya. Dalam keadaan bersahaja. Dalam keadaan di mana umat manusia, umatnya yaitu orang Israel memerlukan penebusan, memerlukan keselamatan. Makanya di dalam Wahyu bilang kan, kamu tuh ngerasa kamu tuh sombong, kamu pikir tuh kamu kaya, padahal kamu miskin, melarat, telanjang. Gitu ya. Makanya Yesus datang dalam keadaan miskin, saudara. Dalam tanda kutip ya, dalam keadaan miskin itu artinya dalam kesederhanaan, segala kesederhanaan. Tetapi kalau umatnya layak dan siap sedia ketika Mesias datang, maka Mesias datang di dalam Shekinah glory. Lalu kita yang percaya kepada Mesias, yang menanti-nantikan Mesias, akan dirubah hidupnya. Ya, dengan tubuh kemuliaan, tubuh sang Mesias, saudara. Tidak dua ya. Kalau umatnya nggak layak, Mesias datang dengan keledai. Artinya, ia harus dikorbankan. Kalau umatnya layak, yaitu nanti, saudara ya, karena ada penebusan, maka Mesias akan datang dengan awan-awan. Itu tepat sekali. Jadi tanpa sadar, orang Yahudi sedang cerita, Yesus yang datang pertama kali dengan keledai, dan Yesus yang kedua kali nanti di dalam awan-awan, saudara. Yang datang pertama kali, umat manusia benar-benar tidak dalam keadaan layak. Yang kedua kali, maka ada orang-orang yang sudah dilayakkan oleh penebusan darah Yesus. Makanya dia datangnya dalam Shekinah glory, di awan, dalam awan kemuliaan. Ya, apa maksudnya dalam kehidupan kita, saudara? Saudara, ketika Mesias datang dalam segala kesederhanaan kemiskinan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Seringkali kita sombong dengan diri kita. Kita merasa bisa melakukan ini dan itu. Kita merasa kita punya uang. Kita merasa kita punya dikjaya, punya bakat, punya kemampuan. Lalu kita mulai bekerja dengan daging kita, saudara. Akhirnya kita banyak korbankan anak, istri, keluarga. Kita korbankan handai tolan, ya sakit hati. Gara-gara kita ngotot, kerjaan kita kudu beres, sementara kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita banyak sekali mengorbankan orang-orang yang bersama dengan kita, bahkan orang-orang yang mengasihi kita pun kamu sakiti, saudara. Ya kan? Bahkan kita menyakiti orang-orang yang mengasihi kita, karena kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri, padahal kita miskin, melarat, telanjang, tidak berdaya, tidak mampu apa-apa, saudara. Jadi hari ini Anda yang merasa tidak berdaya, berbahagia Anda, itu adalah
kabar yang baik, start yang baik. Wah, aku ini tidak bisa apa-apa, aku ini begini, aku kurang. Oh, itu start yang baik, datang sama Tuhan. Bilang, jangan sama saya, bilangnya. Pak, aku ini tidak berbakat, aku ini IQ-nya rendah, Pak, aku ini pendidikannya rendah, aku ini tidak punya uang. Oh, bagus. Kesempatan kamu datang pada Yesus dan Tuhan sayang, suka sekali ketika kamu datang begitu, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini tidak bisa apa-apa, aku ini loyo, aku ini tidak berpotensi, aku ini tidak berbakat, aku ini tidak pinter, aku ini miskin Tuhan. Oh, Tuhan suka, saudara. Suatu hari saya lulus SMA, ya saudara ya, saya masuk kuliah. Setelah saya lulus kuliah, karir saya selalu bagus. Dalam segala hal saya selalu bagus, saudara. Ketika saya melayani Tuhan, selalu bagus, saudara. Waktu itu saya berpikir, oh, saya hebat, Tuhan pilih. Tuhan pilih saya. Karena saya dilahirkan dengan segala bakat yang saya punya, saudara. Dan hancur. Apa yang saya punya itu? Apa yang saya pikir saya bisa? Benar-benar saya dipermalukan oleh kebanggaan saya sendiri. Hancur, saudara. Dengan segala macam kebanggaan saya, hancur. Kemudian, ketika Tuhan suruh saya kembali melayani, ngulangin lagi, dikasih kesempatan kedua. Oke, sekarang kamu layani aku lagi. Bahkan saya masuk penjara 2 kali, saudara. Ya. Kemudian, kesempatan yang kedua, saya datang, Tuhan kan tahu. Saya sudah tidak ada nama baik, tidak ada reputasi yang baik, tidak ada lagi yang bisa saya banggakan. Uang juga sudah nggak punya, apapun sudah habis, harga diri pun sudah habis. Bagus, istri masih ada bersama dengan saya. Padahal istri juga hampir meninggalkan saya juga, ya kan? Habis semua Tuhan. Apa? Tuhan mau mengharap apa dari saya? Harusnya dulu Tuhan, ketika saya bekerja, gaji saya puluhan juta, saya begitu hebat, saya punya anak buah ratusan, tinggal perintah ini, perintah itu. Kenapa enggak dulu Tuhan enggak kasih kesempatan saya melayani? Padahal saya mau Tuhan. Padahal saya nanya, bahkan saya kembali ke Salatiga untuk bisa melayani, malah hancur semua, akhirnya saya dipermalukan dengan luar biasa Tuhan. Tuhan senang sekali ketika saya ngomong begitu, saudara. Kamu diem, lakukan yang aku perintahkan. Tuhan, saya bukannya tidak percaya. Tapi siapa yang mau dengar saya? Tuhan suka sekali, saudara, ketika saya ngomong begitu sama Tuhan. Ketika Musa dalam kemudaannya umur 40 tahun gagah perkasa, dia hajar itu orang Mesir. Dia pikir dia mau bela bangsanya, mau bebaskan bangsanya dari orang Mesir. Dia ada pangeran Mesir, dia panglima perang, dia berpendidikan tinggi. Wah, saya hajar kamu, kurang ngajar, berani mau packing-packingan. Akhirnya dia malah jadi buron. 40 tahun sampai tidak bisa ngomong. Kenapa? 40 tahun cuma ngomong sama kambing domba. Mbak. Sampai akhirnya dalam ketakutan dikejar-kejar mau dibunuh, dia harus bersembunyi. Ya, kalau di dalam Targum itu lebih jelas lagi ya. Musa itu sempat 7 tahun di penjara itu sama mertuanya, sama Rehuleah ya, sama Rehuleah itu kakeknya si Pora. Sempat di penjara itu. Musa itu 7 tahun atau 14 tahun itu di penjara itu ya. Terus baru akhirnya boleh menikah sama si Sipora itu. Sampai kebanggaannya itu remuk, saudara. Bayangin kalau Anda dari seorang jenderal perang, tiba-tiba Anda jadi tukang angon domba yang kerjanya cuman ngangon domba domblong, saudara. Pekerjaan yang hina bagi orang Mesir loh. Angon domba itu pekerjaan yang paling rendah bagi orang Mesir, dan Musa itu dididik dengan didikan Mesir, saudara. Artinya dia turun kelas dari pangeran Mesir jadi tukang angon domba adalah pekerjaan yang kastanya paling rendah di antara orang Mesir. Dan Musa bilang, Tuhan, aku ini gagap, nggak bisa bicara. Tuhan, jangan aku, Tuhan. Ya, saudara ya. Tapi Tuhan selalu pakai
orang-orang yang sadar dirinya tidak mampu. Tuhan sayang kalau kita sadar kita tidak bisa. Tapi jangan berhenti kita nggak bisa. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan asal Tuhan tolong saya. Nah itulah saudara, itulah keledai beban yang mudah, yang sederhana tetapi ditunggangi oleh seorang raja. Di dalam kesederhanaan itulah seorang raja akan duduk di atasmu, saudara. Yang akan melakukan suatu pekerjaan yang sangat mulia di muka bumi ini. Dengan segala ketidakmampuan kita. Bukan dengan segala kemampuan kita. Melayani Tuhan dengan segala kemampuanmu. Enggak, saudara. Begitu kamu merasa kamu mampu mampu segala macam. Seringkali justru Tuhan tidak pakai kamu. Ketika saya bilang, udah Tuhan. Ya sudah, aku tak nurut. Dan Tuhan kasih berbagai macam proyek-proyek yang luar biasa. Dan Tuhan buat berhasil. Sehingga saya sadar, oh iya Tuhan ya, bukan saya ya Tuhan. Oh iya ya Tuhan ya, bukan karena saya hebat ya Tuhan. Oh iya Tuhan ya, emang semuanya hanya Tuhan saja. Bisa sampai sejauh ini pelayanan kita ya saudara ya. Sampai menggemparkan gereja-gereja di Den Haag. Nah, ternyata hanya Tuhan ya. Sampai Kementerian pemerintah Den Haag semua turun ikut-ikut ngawasin kita sekarang saudara ya. Nah, sampai pemerintah itu ikut ngawasin kita kemarin. Bu Marjuni Bulianti saya sudah saya kenalkan sama salah satu PIC Kementerian ya. Dari Kementerian itu pemerintah ya, pemerintah kota Den Haag untuk ngasih makan. Sampai kita bikin heboh saudara ya. Justru karena ketidakbisaan kita saudara. Bukan karena kebisaan kita. Kalau kita bisa, justru kamu akan menyakiti orang-orang sekitar. Kalau kamu merasa bisa, justru kamu akan sakiti orang-orang di sekelilingmu, saudara. Kalau kamu merasa bisa, justru saat itu kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri. Tetapi begitu kita, iya Tuhan, aku tidak layak, aku tidak bisa, tolong aku Tuhan. Maka sang raja datang, ya, menggunakan segala yang kamu nggak bisa itu untuk menjadi alatnya. Dan begitu kita ya merendahkan diri, maka Tuhan angkat kita, saudara, dan kita menjadi umat yang layak. Begitu kita layak, maka Tuhan akan datang di dalam Shekinah Glory, dalam kemuliaannya untuk memberkati kita di dalam kemuliaan, di dalam hadiratnya itu, ya, saudara ya, itu rumusnya. Makanya kalau kamu bisa, jangan rumangsa bisa, tetap datang Tuhan. Kelihatannya gampang Tuhan, tapi kalau bukan karena Tuhan, ini bisa bahaya buat saya. Tuhan kelihatannya mudah. Tuhan ini kelihatannya murah. Kelihatannya baik. Tuhan tolong Tuhan. Pimpin selalu. Tanpa Tuhan pimpin. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Tolong Tuhan. Ingat-ingat cara doanya. Diulang lagi nanti ya. Rendahkanlah selalu hidupmu kepada Tuhan. Di dalam kebersahajaan. Di dalam kerendahan hati. Jangan rumangsa bisa. Jangan rumangsa kaya. Jangan kamu pikir kamu hebat bisa melayani Tuhan. Oh enggak. Lihat, kamu akan hancurkan orang-orang sekeliling kamu. Karena kamu merasa hebat. Kamu bikin sakit hati orang-orang sekeliling kamu. Karena pikir kamu hebat kan. Orang lain gak ada yang hebat, cuman kamu yang hebat kan. Padahal kamu tolol, miskin, melarat, telanjang. Tapi saat kita bilang Tuhan, gak mungkin Tuhan kalau bukan karena Tuhan. Saya masuk Den Haag, saya bilang Tuhan, saya ini jarum di tengah jerami. Bagaimana caranya kita nyeruak begini Tuhan? Tuhan buka jalan dengan luar biasa. Seminggu 3 kali kita kasih makan ratusan orang di Den Haag, saudara ya. Seminggu 3 kali kita gembarkan. Mulai banyak orang-orang ya yang nggak bener, yang maling, yang nipu semua. Itu kan orang-orang itu semua. Padahal orang Belanda juga ada, saudara, di antara mereka. Homeless ini. Sekarang bergabung bersama dengan kita. Oh, orang-orang ini ya sama ingat gua adulam. Orang-orang bermasalah inilah nanti yang akan menunggang balikan Den Haag. Ya, saudara ya, yang akan menunggangi Den Haag orang-orang yang dianggap orang-orang gua adulam, para penjahat dan kriminal ini yang dipakai Tuhan. Ya, saya sudah kasih nubuatan ke beberapa orang ya, sudah saya lemparkan nubuatan. Kalau Anda merasa tidak mampu, kalau Anda merasa tidak layak, Anda merasa miskin, melarat, bodoh, kurang pinter ini, kurang pinter itu, saatnya datang pada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan.
Aku memang tidak bisa, tapi Tuhan tolong aku. Pasti nanti bisa Tuhan, kalau Tuhan tolong. Tuhan Yesus memberkati.